Hai, selamat malam. Saya Evi Sayono. Hari ini di tanggal 23 Maret 2022, saya hendak membacakan buku yang berjudul Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist yang ditulis oleh Ramani Durvasula, PhD. Saya masih akan membacakan bab 3 yang berjudul Are You in a Relationship with a Narcissist? Apakah Anda sedang menjalin hubungan dengan seorang penderita narsisis? Sebagai catatan, pada bab 3 ini Dr. Ramani menuliskan 30 karakteristik perilaku yang sering ditunjukkan oleh penderita narcissistic personality disorder atau penderita gangguan kepribadian narcissistic personality disorder. Catatan berikutnya adalah apa yang saya bacakan di sini adalah interpretasi dari bagian buku yang saya baca. Biasanya saya membuat video dengan dua bahasa. Yang pertama, saya membacakan dalam bahasa Inggris, kemudian langsung menginterpretasikannya dalam bahasa Indonesia. Namun untuk mempersingkat waktu, di video ini saya akan menggunakan bahasa Indonesia saja ketika menginterpretasi bagian yang saya baca. Untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih utuh, maka saya menyarankan agar teman-teman dapat membeli dan kemudian membaca buku ini sendiri. Buku ini dapat dibeli di situs-situs belanja buku internasional. Karena sayangnya buku ini belum ada ya di situs belanja buku di negara kita. Dan buku ini kebetulan juga belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Atau untuk dapat mengetahui informasi lebih lanjut tentang Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian Narcissistic Personality Disorder, teman-teman juga dapat menonton kanal YouTube milik Dr. Ramani Durvasula. Silakan di search Dr. Ramani. Baik teman-teman, mari kita mulai. Selamat mendengarkan. Saya masih akan membacakan bab 3 yang berjudul Are You in a Relationship with a Narcissist? Apakah Anda sedang menjalin hubungan dengan seorang narsisis? Jadi pada bab 3 ini dibahas 30 ciri-ciri perilaku yang biasanya ditunjukkan oleh penderita Narcissistic Personality Disorder. Jadi dari ke-30 karakteristik perilaku yang muncul pada penderita NPD, saya sudah membuat 5 diantaranya. Ada lack of empathy atau kelangkaan empati, ada manipulatif, ada berbohong, ada gaslighting, ada juga infidelity atau suka selingkuh. Link dari video-video tentang bacaan buku bab 3 yang membahas tentang 5 karakteristik sebelumnya akan saya masukkan di description box di bawah ini. Hari ini saya akan kembali membacakan satu karakter dari penderita NPD yang ada di bab 3, yaitu angry and rageful. Angry itu marah, dan rageful itu marah banget gitu ya, muntap. Angry dan rageful. Angry kalau diterjemahkan menjadi marah ya. Rageful itu kemarahan yang luar biasa atau muntap. Marah dan kemarahan yang luar biasa atau rageful. Ini mungkin adalah tema yang paling universal yang muncul di setiap interview yang dilakukan oleh Dr. Ramani dalam kegiatannya sebagai seorang psikolog klinis. Marah dan kemarahan ini juga muncul di tiap literasi atau literatur atau bahan bacaan yang diterbitkan mengenai pathological narcissism. Jadi pathological narcissism itu orang-orang yang sudah didiagnose ya mungkin ya, sudah pasti bahwa dia itu penderita narcissistic personality disorder. Baik, mari kita lanjut. Hampir tanpa ada pengecualian, rage atau kemarahan yang membabi buta ya, yang besar, ini selalu muncul dalam setiap cerita. Apakah cerita yang melibatkan kekerasan secara fisik, berteriak atau menjerit, melemparkan benda-benda, membanting pintu, atau mengancam akan melakukan kekerasan. Atau bisa jadi dengan langsung pergi meninggalkan rumah. Selalu hal-hal tersebut muncul dalam setiap cerita yang didengarkan oleh Dr. Ramani tentang orang-orang yang terlibat dalam hubungan bersama dengan orang yang menderita narcissistic personality disorder. Pertama-tama, mari kita membedakan antara
anger atau marah dengan rage, R-A-G-E, rage. Jadi kalau angry itu marah, kalau rage mungkin tuh marah banget ya, marah luar biasa. Atau padanannya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin mengamuk, lebih tepat. Ada beberapa perbedaan kunci antara keduanya. Marah adalah emosi normal yang dimiliki oleh setiap manusia. Marah adalah responnya normal terhadap situasi spesifik atau terhadap orang yang spesifik. Sebuah perasaan terdalam yang dimiliki seseorang terhadap sebuah situasi tertentu. Atau bahkan sebuah respon seseorang terhadap ingatan-ingatan atau memori-memori tentang sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Marah adalah sebuah respons yang adaptif, yang memang didesain untuk melindungi kita dan memperbolehkan kita untuk dapat melawan kembali ketika kita sedang dalam keadaan diserang oleh seseorang. Atau ketika kita mempersepsikan bahwa kita sedang dalam keadaan diserang. Perceive. Angry itu seperti duduk dalam sebuah continuum. Continuum itu seperti, kalau di pendidikan continuum itu seperti misalnya kalau anak mau belajar baca, maka dia akan terlebih dahulu mengenali huruf, terus suku kata, habis itu ada kata dan seterusnya. Nah sama juga dengan angry ya. Angry itu juga ada continuumnya. Continuumnya angry atau marah ini mulai dari yang paling mild atau yang paling ringan sampai ke rage yang paling parah. Jika diibaratkan dalam sebuah garis continuum, yang paling kiri itu adalah yang paling ringan, itu adalah marah. Di mana marah ini biasanya responnya terkontrol, hanya muncul ketika dia menghadapi situasi yang menurutnya mengancam. Dan di ujung garis sebelah kanan itu muncullah rage. Biasanya rage ini responnya itu tidak bisa dikontrol. Anger apabila diekspresikan dengan cara yang patut, maka dia sebenarnya bermanfaat. Karena anger atau kemarahan biasanya dapat mengomunikasikan rasa frustasi seseorang. Anger juga dapat mengomunikasikan emosi seseorang dan akhirnya dapat membantu orang yang terlibat dalam hubungan tersebut agar mereka dapat saling memahami satu sama lain. Jadi ini tambahan saya, mungkin kemarahan itu bisa muncul ketika kita berhubungan dengan pasangan, kemudian pasangan melakukan sesuatu yang membuat kita sakit hati atau sedih. Nah ini kan wajib dikomunikasikan gitu ya. Nah mengomunikasikannya dengan marah itu gak apa-apa, tapi dengan cara yang appropriate atau yang patut. Dengan demikian, maka pasangan akan saling tahu bagian mana yang akan membuat partnernya frustasi. Sehingga itu kemudian dapat dikomunikasikan dan lambat laun akan terjadi saling mengerti di antara keduanya. Sayangnya, tujuan untuk mengomunikasikan dan memahami satu sama lain ini yang tidak terjadi. Yang tidak muncul ketika ada rage atau kemarahan luar biasa yang terjadi dalam sebuah hubungan bersama dengan seseorang yang memiliki gangguan kepribadian narcissistic personality disorder. Cara-cara mengekspresikan kemarahan yang patut misalnya berbicara dengan firm atau tegas dan langsung kepada seseorang, atau marah juga bisa diekspresikan dengan cara yang tidak produktif atau kontraproduktif. Seperti misalnya menutup telepon tiba-tiba, atau kabur dari percakapan, atau menghina, atau mengata-ngatai orang dengan sebutan-sebutan yang kurang pantas. Satu hal yang perlu diingat adalah anger atau kemarahan memang basisnya atau dasarnya adalah persepsi. Nah sayangnya kalau kita definisikan ya, narsisis itu atau penderita narsisis itu menerima hinaan dan juga threats atau ancaman sebagai sesuatu yang membahayakan diri mereka. Nah sayangnya mereka tuh terus-terusan mengalami hal ini. Kalau ada orang yang ngomongnya begini, maka dia akan menganggap itu ancaman buat dia. Kalau ada orang ngomong A, dia akan menganggap bahwa itu adalah penghinaan buat dia dan seterusnya. Nah karena ini adalah berdasarkan persepsi dan persepsinya si narsisis adalah kalau dia diberi feedback adalah dia sedang dihina, maka siap-siap mereka akan sering sekali merasa marah atau juga marah sekali atau rage tadi. Rage atau kemarahan yang luar biasa, saya terjemahkan rage sebagai kemarahan yang luar biasa,
Ini adalah barang yang berbeda dengan anger atau marah. Rage itu sifatnya out of control, di luar kendali. Rage juga sangat mudah atau cepat naiknya. Dan rage dapat dan seringkali cepat berubah menjadi kekerasan dan juga agresi. Selain itu, rage juga seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang abusive sifatnya. Bahasa abusive itu adalah bahasa yang digunakan memang ditujukan untuk menyakiti orang yang mendengarkan. Bagi orang yang menyaksikan terjadinya rage atau kemarahan atau muntap yang luar biasa, ini akan menimbulkan mereka menjadi takut. Atau orang yang menjadi objek dari rage tersebut, orang yang lagi dimarah-marahin ya, itu juga akan menjadi takut. Dan kita perlu juga ingat bahwa mengancam itu adalah bentuk rage atau kemarahan yang muntap. Dan tentu saja ini akan membuat orang yang menjadi objek yang sedang diancam itu akan merasa sangat ketakutan. Anger atau rasa marah mungkin merupakan respon yang diberikan secara spesifik terhadap situasi tertentu. Rage, kebalikannya. Rage atau kemarahan atau muntap, ini adalah kemarahan yang di luar kendali dan seringkali disproportionate. Artinya tidak proporsional dengan stimulus yang membuat dia marah. Misalnya mendengar pasangannya saling kirim teks WA atau teleponan dengan teman lain yang lawan jenis. Itu sebenarnya bisa dibicarakan, tapi kemudian marahnya luar biasa. Sampai akhirnya mengeluarkan kata-kata yang abusive misalnya. Nah itu contoh dari rage. Atau mengancam untuk menyakiti orang-orang di sekitar korbannya yang paling lemah. Nah itu juga rage. Jadi jika pasangan kita di awal hubungan sudah mulai suka mengancam, ini perlu jadi red flag buat kita ya. Karena ini tidak akan berhenti, pasti akan terus-terusan. Meskipun pada awalnya tidak ditunjukkan ke kita, cuma ke orang lain misalnya, kita tinggal nunggu giliran aja kok, pasti akan ke kita juga. Bagi orang-orang yang narsisistik, rage atau muntap atau kemarahan yang luar biasa, ini biasanya merupakan manifestasi dari rasa frustasi yang dirasakan secara internal. Rage atau muntap atau marah luar biasa, ini biasanya muncul ketika rasa percaya diri mereka yang rapuh, itu seperti dalam keadaan bahaya. Jadi pada dasarnya kan mungkin orang dengan narcissistic personality disorder itu sebenarnya orang-orang yang gak percaya diri. Misalnya dia tidak percaya diri karena keadaan ekonominya itu lebih rendah daripada pasangannya. Lalu kemudian pasangannya bercerita dia sedang menjalin pertemanan baru ya, ada teman baru yang ekonominya lebih tinggi dari si penderita narsisis ini. Nah itu melukai harga dirinya. Itu walaupun sebabnya sepele, cuma tuker-tukeran nomor atau kemudian ngobrol, itu buat narsisis adalah hal yang melukai harga diri mereka. Sehingga akhirnya efeknya bukan angry lagi, tapi langsung ke rage. Ketika mereka merasa bahwa self-esteem atau kepercayaan dirinya lagi diserang, mereka akan merasa insecure atau nggak nyaman atau takut. Nah ini keadaan yang menurut mereka itu ancaman buat mereka. Dan mereka ingin lekas-lekas pergi atau mereka ingin lekas-lekas langsung menang dalam keadaan itu. Buat kita yang rasa kepercayaan dirinya atau self-esteemnya itu intact atau nempel dengan kuat, maka pengalaman-pengalaman yang membuat kita marah itu kadang-kadang cepat pergi atau datang. Tapi buat penderita narsisistik, semua kekecewaan itu menurut mereka sifatnya personal. Semua yang dikatakan orang dan menyinggung harga dirinya itu dianggap mereka adalah suatu cara untuk menyerang mereka secara personal. Padahal mungkin aja nggak begitu. Paragraf 4 halaman 57 dan 58. Rage atau kemarahan yang luar biasa atau muntap ini dapat dimanifestasikan dalam beberapa bentuk. Di luar physical violence atau kekerasan secara fisik atau kemudian melemparkan benda-benda, nah rage atau muntap ini juga bisa dilihat dalam kegiatan-kegiatan yang sangat mengganggu. Misalnya, menyetir mobil dalam keadaan marah dan akhirnya dapat mengakibatkan sesuatu yang berbahaya.
Misalnya motong mobil, lagi ngebut terus motong mobil. Atau tiba-tiba menaikkan kecepatan mobil. Nah ini bisa berbahaya buat dirinya sendiri dan juga buat orang lain tentunya yang sedang mengendarai mobil di jalan yang sama. Atau tiba-tiba storming out of the room atau tiba-tiba keluar dari ruangan. Habis itu bisa juga ditunjukkan ketika dia keluar ruangan terus membanting pintu dengan sangat kencang. Kejadian ini terjadinya biasanya sangat cepat. Lalu kita jadi agak kaget ya, sangat kaget. Dan karena kaget itu makanya kita merasa sangat terancam ketika mereka melakukan rage atau muntap atau marah luar biasa ini. Rage atau kemarahan luar biasa ini adalah salah satu jenis emosi yang sering kali membuat hubungan menjadi tidak balance atau tidak seimbang. Rage atau kemarahan luar biasa ini sangat membuat situasi tidak nyaman. Kita harus menghindarinya. Karena kita merasa harus menghindari situasi di mana pasangan kita yang narsisistik ini jadi marah luar biasa, maka kita akan merasa bahwa kita tuh harus berhati-hati lagi sama mereka. Di sini dibilang walking on eggshells. Kebayang gak sih jalan di atas telur ya, supaya gak pecah telurnya gimana gitu. Kita akan lebih hati-hati ngomong sama mereka. Selain itu, akibat lain yang dapat ditimbulkan oleh rage adalah kita menjadi anxious. Anxious tuh kayak gelisah setiap saat dan ketakutan. Kalau ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang kira-kira akan membuat mereka marah, kita akan jadi ketakutan untuk ngomong sama mereka. Karena kita takut kalau kita salah omong nanti dia jadi ngamuk gitu ya. Ngamuk, muntap gitu, dan kita nggak suka sama reaksi yang ditunjukkan. Ada dua manfaat besar yang diterima oleh penderita narsisis ketika mereka rage atau ngamuk. Yang pertama adalah mereka dapat secara rapid atau secara sering melampiaskan kemarahan mereka terhadap pasangannya. Yang seringkali kemarahan ini itu disproportionate atau tidak proporsional. Keuntungan kedua bagi para narsisis ketika mereka melakukan rage atau ngamuk, mereka itu dapat mengontrol semua hal di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya, misalnya anaknya, istrinya, atau pasangannya, itu udah tahu kalau ngomong di sekitar mereka tuh harus hati-hati. Nanti ngamuk, kalau ngamuk tuh jadi repot. Nah dengan demikian, maka si narsisis ini akan lebih punya kendali atau kontrol terhadap orang-orang di sekitarnya dia, objeknya. Bisa istrinya, bisa anaknya, atau bisa pacarnya. Atau bisa anak buahnya juga ya. Kita akan sering dengar orang-orang berbicara tentang penderita narsisis ini sebagai orang yang sangat sulit dihandle atau sangat sulit ditangani. Halaman 58, red flags. Red itu artinya merah, flags itu artinya bendera-bendera. Jadi kalau diartikan, red flags itu seperti peringatan-peringatan yang muncul di awal-awal kita menjalin sebuah hubungan. Apabila red flags atau peringatan-peringatan ini muncul, maka Dr. Amani menyarankan agar kita pause dulu, berhenti sejenak, lalu kita pikirkan. Red flag-nya di sini atau peringatan-peringatannya di sini bukan hanya sekedar menonton ketika calon pasangan kita ini menunjukkan bagaimana cara dia marah tapi tidak appropriate, tidak patut ya. Tapi juga kita disarankan untuk dapat melihat di tempat-tempat yang lebih visible, tempat-tempat yang lebih mudah kita lihat agar kita dapat mengobservasi atau mengamati perilaku marahnya dia itu seperti apa. Nah, salah satu cara yang sangat bagus untuk mengamati ini adalah perhatikan bagaimana cara dia menyetir. Apakah cara nyetirnya erratic, agak gila gitu ya, ngebut banget gitu. Apakah pasangan kita itu seringkali memotong jalan dari pengemudi-pengemudi lain, atau mengkritisi atau ngata-ngatain pengemudi lain, atau kemudian nempel, dipepet terus mobil di depannya, lalu kemudian ngata-ngatain pengemudi itu dengan kata-kata yang kasar, atau apakah pasangan kita itu mengekspresikan kemarahannya ke orang lain di situasi yang berbeda, misalnya kepada orang-orang yang bekerja di bidang servis ya. Bidang servis tuh kayak misalnya kita lagi makan terus ada waiter, ada pelayannya. Nah itu waiter itu adalah orang yang bekerja di bidang servis.
atau pada resepsionis, atau pada orang-orang yang memberikan jasa pelayanan. Kita lihat cara pasangan kita memperlakukan orang-orang yang bekerja di bagian service industry. Kalau misalnya pasangan kita itu tidak mendapatkan layanan semestinya dari orang-orang yang bekerja di bagian service itu, bagaimana reaksi pasangan kita? Atau perhatikan ketika pasangan baru kita ini menelpon anak buahnya atau menelpon rekan kerja, bagaimana cara pasangan kita ngobrol? Dari suara, dari tone akan ketahuan kan ya, bagaimana cara orang memperlakukan orang lain. Atau kita juga bisa melihat bagaimana pasangan kita memperlakukan anggota keluarga. Ibunya, adiknya, kakaknya. Kalau adik atau kakaknya atau ibunya atau bapaknya tidak melakukan sesuatu seperti yang dia kehendaki, apakah pasangan baru kita ini gampang ngamuk? Kalau iya, nah itu red flag. Nah masalahnya gini, kalau misalnya dalam sebuah hubungan yang baru, kan itu masih dalam honeymoon phase ya, atau masa love bombing. Nah itu biasanya si narcissist personnya ini atau orang penderita narsisis itu pinter banget, gak akan mereka nunjukin kemarahan yang membabi buta di depan kita, kan baru. Ini relationship-nya bukan hanya antara pasangan ya, pasangan percintaan, bisa juga antara bos dengan anak buah, antara adik, kakak, dan seterusnya. Kita lebih sering mengamati bagaimana cara dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Apakah dia mudah sekali rage, mudah sekali ngamuk? Nah itu kita mesti perhatikan. Rage is rage. Ngamuk, ya ngamuk. Biasanya ini akan keluar tanpa diskriminasi. Artinya dia akan bisa ngamuk pada siapa saja. Jadi kalau ada ungkapan, oh bisa kok dia berlaku lembut seperti domba kepada si X, tapi dia galak sama si B karena B-nya aja yang begitu. Itu nggak benar kata Dokter Ramani. Biasanya dia bisa lembut sama si orang lain, itu bukan karena emang sifat aslinya begitu, tapi karena belum muncul. Kadang orang suka merasa begitu, dia kan ngamuknya cuma sama orang-orang tertentu aja yang ngeselin banget buat dia. Lalu kemudian mengalihkan pikirannya dan menganggap bahwa ya udahlah, yang penting kejadiannya dia ngamuknya nggak sama saya. Padahal ini intinya tinggal nunggu giliran aja sih. Seperti ada ilustrasi cerita berikut ini ya dari seorang teman bernama sebut saja Mawar. Nah si Mawar ini punya mantan pacar, sebut saja namanya Neo gitu ya. Neo Puja Diksiana NPD. Nah si Mawar ini menyaksikan si Neo itu memaki-maki mantan pasangannya si Neo. Dengan bahasa-bahasa yang kotor, dengan bahasa yang kasar. Nah pada saat itu si Mawar menggumam, Neo bisa berlaku seperti itu ke perempuan yang pernah dia pacari. Berarti sepertinya tinggal menunggu giliran ketika saya akan diperlakukan seperti itu. Dan benar. Ketika kemudian Neo mendapatkan target baru istilahnya ya. Apa namanya itu target baru? Oh, narcissistic supply. Dia butuh supply baru kan. Karena orangnya pembosan gitu. Kalau dia udah gak dapat dari si Mawar, dia akan cari lagi ke yang lain. Nah ketika si Neo kemudian sudah mendapatkan supply baru, dan kemudian si Mawar marah dan mengkonfrontasi itu, maka yang dikhawatirkan si Mawar benar-benar terjadi. Makian demi makian keluar yang Mawar tidak pernah bayangkan. Kok bisa ya seperti ini? Kok bisa ya keluar dari mulut dia yang kata-kata kasar seperti itu? Dan ancaman-ancaman lain yang diberikan si Neo kepada si Mawar. Itu nggak ada sih sebenarnya. Kalau misalnya, ini menurut Dokter Ramani ya. Kata Dokter Ramani bahwa seseorang bisa menahan emosinya, tidak ngamuk dan seterusnya kepada si A. Itu nggak benar. Itu nanti tinggal nunggu giliran aja sih. Nunggu waktu yang tepat untuk rage itu bisa keluar. Dengan catatan kalau memang pasangannya benar-benar adalah pathological narcissism. Baik teman-teman, catatan terakhir saya sebelum saya akhiri adalah bahwa violence atau kekerasan itu bukan hanya terkait physical violence atau kekerasan secara fisik. Namun juga ada yang disebut dengan emotional violence atau kekerasan yang dilakukan secara emosional yang diserang kejiwaan korbannya tentunya.
Miskonsepsinya di sini adalah seringkali orang menganggap jika tidak ada luka berarti dia tidak di-abuse, tidak disiksa. Padahal ini salah. Ketika emotional abuse terjadi, kesehatan mental korbannya ini yang diserang. Justru ini lebih bahaya. Jadi jika ada di antara teman-teman yang mengalami kekerasan emosional, mohon segera mencari bantuan. Bicarakan hal ini dengan teman terdekat atau dengan psikolog klinis profesional. Karena jika didiamkan, maka akan ada banyak hal yang tidak kita bisa kerjakan. Pekerjaan akan terganggu, mengurus anak-anak akan terganggu, dan seterusnya. Bayangkan hidup dalam sebuah situasi di mana kita terus-terusan merasa gelisah, terus-terusan merasa takut karena mungkin akan mendapatkan kemarahan yang luar biasa. Ini sama saja kita sedang dijajah secara emosional. Kita tidak merdeka sebetulnya. Dan pesan terakhir, perlu diingat bahwa setiap dari kita, semua, berhak mendapatkan rasa merdeka dan sehat secara mental, juga nyaman secara emosional. Baik teman-teman, demikian akhir bacaan buku saya di malam hari ini. Semoga apa yang teman-teman dengarkan dapat membawa manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Evi Sayono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.